Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya, Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta, perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi
dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jemaat Tuhan di rumah-rumah. Saya percaya hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk menerima pesan Tuhan, dikuatkan kembali, di-refresh kembali bahwasanya kenaikan Tuhan yaitu untuk mempersiapkan kita sebagai mempelai untuk dijemput, dan biarlah keadaan kita hari-hari ini itu hidup dalam menggenapi firman Tuhan. Dan jangan takut saudara, ketika kita hidup berjalan dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan membela kita. Kebenaran firman Tuhan yang tinggal di dalam kita itu akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dan perkara-perkara yang hebat saudara. Jangan takut saudara, Dia ada beserta dengan kita, Dia ada di dalam kita. Dia Immanuel, Allah yang menjamin segala sesuatunya bagi hidup kita. Oh, mari siapkan hati kita saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau ada di sini, di dalam sini di hidup kami. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Waktu Kau ada di dalam sini dan bekerja di dalam kami. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Datang menyembah-Mu. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berdata dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Saudara, katakan dengan iman, Engkau Allah Immanuel. Engkau yang buat ku bertahan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan
hidup kami Tuhan. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. mari dengan iman katakan. Immanuel, Immanuel, Yes. Engkau beserta. Kau di dalam kami di dalammu. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau beserta. Kau menjamin segalanya. Immanuel, Perlu ku takut, ku khawatir, ku ragu. Engkau Allah beserta. Immanuel, Immanuel. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami gak perlu takut, gak perlu ragu, gak perlu khawatir. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesaman. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah. Sekali lagi katakan, Engkau kuatkan, Kau kuatkan. Aku bertahan, Kalau gak ada yang mustahil bagimu, Kau kasih Tuhan. dalam kesesaman. Sampai hari ini aku ada, Kau buktikan karena bukti kesetiaan-Mu Tuhan. kesetiaan-Mu, Haleluya. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah. Engkau Allah Immanuel, Kau di dalamku, ku di dalammu. Engkau Allah Immanuel. Sebab itu kami percaya dan berkata-kata, ku percaya Kau Immanuel. Kau telah buktikan kasih-Mu, kuasa-Mu, keajaiban-Mu Tuhan. Ku takkan takut, ragu, apalagi ku khawatir. Aku percaya. Kau harapan, Kau kekuatan, Kau yang kuandalkan, satu-satunya hanya Engkau Yesus. Mari karena percaya kita berkata-kata saudara. Karena percaya mari berkata-kata sembah Tuhan. Berkata-kata, berkatakan keajaibannya. Kau ajaib, tiada yang mustahil. Kau mulia, tiada yang sebanding denganmu. Kau ajaib, kau dahsyat, tiada yang mustahil. Aku percaya. Surya dalam mata syakata karya
Karena kami percaya maka kami berkata-kata ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang tak mungkin bagimu ya Tuhan. Kami pastikan melihat, mengalami keajaiban-Mu. Mari sekali lagi katakan saudara. Kau kuatkan aku bertahan. Mari kita tutup mata kita saudara. Tutup mata saja saudara. Angkat tangan kita ya saudara. Yes. Kau gak pernah biarkan. Kau gak pernah tinggalkan. Percaya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam lembah, dalam badai sekalipun. Kami gak pernah melihat Kau tinggalkan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Sekali lagi saudara, Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan. Kita sudah pernah melihatnya dan akan mengalaminya lagi saudara. Jangan takut. Sekali lagi bangun kita saudara, bangun iman kita. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah seumur hidupku selama-lamanya. Engkau Allah Immanuel. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan jemaat Tuhan di rumah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, apapun keadaannya yang sedang terjadi, kami percaya firman-Mu tidak akan pernah ya Tuhan Yesus. Oh firman-Mu tidak akan pernah berdusta. Firman-Mu tidak akan pernah ya Tuhan Yesus tidak tergenapi. Semuanya tergenapi. Ya dan amin dalam hidup kami. Bahkan di zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap terus untuk memperkatakan firman-Mu dalam pujian ini. Dan kami siap untuk terus dibangun. Dan mengalami kemenangan oleh kekuatan kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan di rumah sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Saya percaya kita perkatakan firman Tuhan dan biar firman Tuhan itu jadi dalam hidup kita saudara. Katakan amin. Sekali lagi dong kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo kita perkatakan firman Tuhan ya. Tuhan gak pernah saudara tidak menepati janjinya. Semua janji firman-Nya digenapi dalam hidup kita. Yes. Katakan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Amin. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pegang gelap dan kelaparan, Katakan. di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar,
bersambang tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kita semua Kamilah pekerja di kebun anggurmu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ayo saudara, Ini tahun yes, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. ayo saudara, Tahun Yobel dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat ini tahun Yobel, pembebasan terjadi. Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, Yesus Tuhan bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan, ayo dari Bukit Sion keselamatan datang. yes, kami percaya pembebasan terjadi dalam hidup kami. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Dan jangan takut, Tuhan berikan kita kuasa untuk menggenapi firman-Nya. Percaya saudara, katakan amin. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Dia berikan kekuatan, kuasa bagi kita untuk menggenapi dan melakukan firman-Nya. Yes. Dan kuasa untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita, saudara. Tuhan sudah berikan bagi kita. Katakan dengan iman. Yes. Haleluya. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, Untuk apa? menaklukkan musuh Di mana? di bawah kaki. Yes. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan dengan iman. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dan Sampai hari ini. iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Yes. Makasih Tuhan. Kuasa-Mu ada di dalam kami. Roh Kudus-Mu memenuhi kami saat ini. Katakan dengan iman. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, Yes. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Katakan bila Allah. Yes. bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yes. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, yes, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Amin. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Amin. Ku berdiri dengan
Tuhan. Yes, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu nyata di dalam kami. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau ada di sini dan kuasa-Mu nyata atas kami. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Jemaat Tuhan di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, penuhi kami ya Tuhan terus senantiasa dengan roh-Mu. Supaya kami terus ya Tuhan Yesus memandang kepadamu, Bapa segala roh, Imam besar agung, yang telah terlebih dahulu masuk bagi kami ke hadapan tahta Allah Bapa di surga. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu. Oh, haleluya. Haleluya. Kami milik-Mu. Mataku tertuju kepadamu. Yes. Yes. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Amin Tuhan. Kami datang sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Amin Tuhan. Dalam tangan-Mu penuh, I surrender, Yesus Kristus Tuhan. Aku berserah Tuhan. Yes. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Tuhan Yesus, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan.
Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Yesus Kristus. Oh, ku datang Tuhan, Sujud di depan katamu, berserah. langsung hidupku. Ku berserah Tuhan, tangan-Mu menebus. Yesus Kristus Tuhan. Kami katakan dengan iman, Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. demikian hidupku Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun Tuhan yang ada pada kami. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu Yang mulia. Yes Tuhan. Bagimu segala Pujian, hormat, kemuliaan. Yesus, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan Terima kasih Tuhan. berkorban baik. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Mari panggil namanya, serukan Yesus Kristus, keselamatan kekuatanku. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan saudara. Yesus ku percaya, Yesus tiada yang mustahil. Aku percaya. Yesus Kristus Tuhan, nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Panggil namanya, nama yang ajaib, Yesus Kristus, yang beri kemenangan, kesembuhan, pemulihan. Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Ini hari saya akan coba bicara tentang kesembuhan dan bagaimana supaya tidak tertular dengan penyakit-penyakit yang mematikan yang saat ini
sedang mewabah di dunia kita ini. Saudara mau sehat? Amin. Mazmur 41 ayat 1 sampai 5. Masing-masing kita baca dengan suara yang terdengar. Mazmur 41 ayat 1 ayat 2 mulainya ya. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Saudara, Tuhan juga memperhatikan orang lemah. Dan kalau kita menolong orang lemah, maka Tuhan memperhatikan kita. Amin. Contohnya penjahit baju yang namanya Dorcas atau Tabita. Kita semua tahu dia seorang penjahit yang sederhana, tapi dia begitu mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Kalau dilihat seseorang janda miskin atau cucunya yang bajunya selalu sama, kalau datang ke gereja, ke sinagog, maka Tabita akan membuatkan jubah bagi dia. Satu hari Tabita sakit dan meninggal. Nah, orang-orang yang dibikinin baju itu yang bergerak, mereka sangat kehilangan. Lalu mereka minta Pendeta Petrus untuk mendoakan Tabita. Tuhan juga sudah bicara kepada Pak Petrus. Dan waktu Petrus datang, dia melihat Tabita terbaring dalam keadaan tanpa nyawa. Saat itu dalam nama Tuhan Yesus dibangkitkan Tabita. Dan kuasa Roh Kudus membangkitkan Tabita. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena Tabita seorang yang selalu menolong orang lemah. Ayat 3, Mazmur 41 masih. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga dia disebut berbahagia di bumi. Tuhan akan melindungi kita, memelihara nyawa kita, sehingga orang lain semua melihat betapa bahagia kita bisa hidup. Lalu dikatakan, engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Musuh kita bukan darah dan daging. Saat ini musuh kita siapa? Iblis. Tuhan akan menghancurkan iblis dengan kuasa yang diberikan mengalir lewat kita. Waktu kita doa, kuasa Roh Kudus akan menghancurkan iblis. Dia ada di bawah kaki orang percaya. Amin. Maka Tuhan melindungi kita dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Ayat 4, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Jelas sekali ya. Kadang-kadang seseorang bisa sakit karena way of life-nya mungkin tidak sesuai, tidak baik ya, terlalu letih. Bisa juga karena dosa makanan, bisa juga karena hatinya terluka, saudara. Dan ini semua menghadirkan penyakit. Tapi Tuhan katakan, selama kita memperhatikan orang lemah, Tuhan akan membantu waktu kita sakit dan memulihkan kita dari sakit kita. Amin. Ayat 5 dikatakan, kalau aku, kataku, dan ini yang membuat Mazmur siapa saudara? Daud. Kalau aku, Daud, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkau aku berdosa. Daud juga pernah sakit sampai parah, saudara. Ya, kita tahu dari Mazmur 23, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena Engkau ada besertaku. Daud pernah sakit, dan waktu dia sakit, saudara, dia tahu dosanya. Betapa dia menyakiti hati Tuhan dengan mengambil Betseba, istri Uria, untuk dirinya. Dia bersinah dan dengan sengaja menempatkan hambanya
di medan pertempuran bagian paling depan. Dan akhirnya Uria terbunuh dan Daud mengambil istrinya. Tuhan marah menegur dia melalui Nabi Nathan. Dan sebagai hukumannya, anak hasil persinahan meninggal. Saudara, dalam hidup ini tidak ada manusia yang luput daripada berbuat dosa. Amin. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah kematian. Dosa yang membawa penyakit ke dalam dunia. Nah, sekarang bagaimana mengatasinya? Sangat mudah. Sadar dan bertobat. Sadar dan bertobat. Memang dosa macam-macam, saudara ya. Saya tidak usah sebutkan satu-satu. Tapi saya diingatkan Roh Kudus semalam. Tentang Matius 23 ayat 23. Di sini Tuhan Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan Farisi. Tuhan katakan, hai kamu orang munafik, cilaka kamu. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Udah bagus kan? Tetapi yang terpenting kamu abaikan. Apa itu yang terpenting? 1. Keadilan. 2. Belas kasihan. 3. Kesetiaan. Tuhan katakan yang satu harus dilakukan. Apa itu? Kembalikan persepuluhan Tuhan. Kita tidak kembalikan, kita juga berdosa. Saudara jangan heran kalau engkau tidak kebal terhadap serangan penyakit. Ketaatan sampai hal-hal terkecil dalam zaman seperti ini, saudara. Kita harus tinggalkan semua dosa. Kita benar-benar hidup taat pada firman-Nya. Amin. Saudara mau terus sehat? Bagus. Keadilan. Dalam Yesaya 58 dikatakan, puasa yang ku kehendaki bukan yang seperti begini. Engkau mendesak-desak buruhmu. Engkau tahan-tahan gajinya. Engkau kecilin haknya. Itu tidak adil. 1. Kedua, di mana belas kasihanmu? Kau melihat saudaramu kekurangan. Kau tidak peduli. Kau hanya cari alasan supaya tidak usah membantu dia. Dan kesetiaan. Kesetiaan ini satu hal yang sangat penting saya perhatikan. Kalau Tuhan sudah percayakan kita melayani, kita setia sampai akhir. Amin. Nah, Paulus mengajar kita bahwa satu waktu dengan menerima dan mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka kita bisa dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Dan itu dia tulis dalam kitab Roma 8. Di sini ada rahasia besar, saudara, untuk tetap bisa bertahan, tidak tersentuh oleh virus, bakteri atau penyakit-penyakit lain. Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Dalam satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan, yang tidak hidup menurut keinginan daging, tapi hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, kalau kita lihat Galatia 5 ayat 19, ini bicara tentang keinginan daging. Baik juga kita lihat supaya kita mengerti apa keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, mengejar uang semata-mata, penyembahan berhala, sihir, hipnotis, dan kawan-kawannya, perseteruan, perselisihan, karena iri hati biasanya. Lalu amarah, egoisme, kepentingan diri sendiri, percideraan, mengakibatkan roh pemecah,
kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Dari sekian banyak saudara, kalau kita perhatikan ada 8 bagian perbuatan daging yang berurusan dengan hati yang kecewa. Karena itu Amsal 4:23 mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupanmu. Hatimu baik, semuanya baik dalam hidup kita. Hati kita terluka, tidak mau mengampuni. Semuanya kacau. Semuanya kacau. Nah, di dalam Roma 8 ini dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Yang tidak hidup menurut keinginan daging. Tapi hidup dipimpin dan hidup di dalam Roh Kudus. Saudara, ada satu saat kita harus atas keinginan kita sendiri memutuskan untuk menghubungkan diri dengan Allah Roh Kudus. Hidup di bawah hukum kehidupan itu. Maka kuasa iman pun mengambil alih kondisi hati kita. Dan kita berubah. Kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Nah, ayat 2, Roma 8 ayat 2 mengatakan roh yang memberi hidup, ini roh kehidupan ya, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita bagiin 2 aja, jangan banyak-banyak. 1 roh kehidupan, roh yang memberi hidup adalah roh kehidupan dan ini disebut hukum kehidupan. Yang kedua hukum dosa dan hukum maut. Ini adalah hukum kematian. Hukum maut selalu menarik seseorang ke bawah. Kepada kematian. Sekarang tidak perlu saudara, kita harus jahat sekali untuk ditarik oleh hukum maut itu. Enggak. Cukup kalau kita enggak peduli dan tidak mau sungguh-sungguh mengikut Kristus, itu sudah cukup. Kenapa? Bayangkan aja binatang sapi. Sapi tidak mencuri, sapi tidak berbohong, tapi hukum kehidupan, hukum maut tetap mengikuti dia. Dia menjadi tua dan akhirnya mati. Malah sapi banyak kegunaannya, saudara. Susunya diberikan untuk membesarkan manusia. Bahkan satu waktu dagingnya dibikin bistik. Itu sapi, saudara. Nah, manusia, saudara, itu lebih dari sapi. Manusia diberikan roh oleh Tuhan. Diberikan jiwa. Dan ini yang hidup selama-lamanya. Roh manusia dan jiwa manusia. Selama kita hidup tanpa Yesus Kristus, tanpa mentaati hukum-hukum Alkitab, kita sama seperti sapi. Hukum maut akan membuat kita makin tua, makin tua. Memang secara fisik begitu, saudara ya. Tapi waktu kita meninggal, jiwa dan roh kita binasa. Tidak ke surga. Tapi pada saat kita peduli, kita terima Yesus, lalu kita sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, terjadi perubahan. Jiwa kita menjadi milik Tuhan juga. Roh kita menyatu dengan Roh Kudus. Selama kita jaga, mentaati hukum Tuhan, maka kita ditarik oleh hukum kehidupan. Dan itu menarik ke atas. Karena itu dikatakan di Roma 8 ayat 2, Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi dikatakan hukum maut tidak lagi berkuasa atasmu. Tidak ada penghukuman bagi orang yang hidup di dalam Kristus Yesus. Amin.
Hukum maut ini datang kepada manusia karena dosa. Karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Sebelum ada dosa, zaman Adam dan Hawa, tidak ada yang namanya kematian. Tidak ada kesedihan atau hati yang patah, hati yang remuk, tidak ada. Tapi sejak dosa dilakukan, maka maut masuk ke dalam dunia. Apa yang dibawa? Sakit penyakit dan kematian. Ada satu cerita seorang petani hidup di pedalaman. Dia biasa kalau malam tuh minum toniknya, ada vitaminnya, dan itu ditaruh istrinya di atas lemari pendek gitu ya. Ada beberapa botol di situ. Dan satu malam istrinya lagi pergi, dia ambil sendiri. Tapi dia tidak memperhatikan botol apa yang dia ambil. Ternyata di sebelah botol tonikum itu ada botol asid. Ada botol racun. Dan dia tegak aja. Waktu dia tegak terbakar kerongkongannya. Tenaganya udah makin hilang sudah. Tapi dia ingat, wah di ruangan bawah ada daging. Biasanya kalau aku makan daging banyak-banyak aku bisa muntah. Dan dia minum sampai dia akhirnya muntah. Dan racun itu keluar. Dia selamat. Itu antidotnya hanya daging. Nah sekarang juga ada antidot surgawi untuk kalahkan dosa. Dan dosa adalah lebih daripada racun yang mematikan. Jiwa kita sedang mati, mati dan mati. Karena hidup dalam hukum maut. Dan ini pasti terjadi kecuali kita mau selaras dengan hukum kehidupan. Yaitu hukum dari roh kehidupan dalam Kristus Yesus. Di sini Rasul Paulus bersuka cita karena sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, dunia penuh dengan ketakutan. Sebetulnya yang mengakibatkan banyak orang meninggal itu bukan virusnya. Virusnya gak seberapa. Yang membuat manusia banyak ketakutan meninggal adalah karena waktu kita takut, saudara, semua pori-pori tubuh ini terbuka dan menyerap apa saja virus bakteri yang ada sekeliling kita. Karena ketakutan itu, maka diserap semua itu. Nah, orang gampang tertular. Tapi Tuhan Yesus tidak memberikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Roh Kudus tidak memberikan roh ketakutan. Jadi siapa yang memberikan roh ketakutan? Setan. Jadi di belakang wabah ini memang ini iblis ingin membuat dunia menjadi chaos. Ingin menghancurkan melalui ekonomi, melalui sakit penyakit. Dan si antikristus ada di belakangnya. Dia kalau dunia sudah chaos semuanya, itu saatnya dia timbul sebagai pahlawan. Setting mendapat ini dan dia beberkan di belakang ini memang adalah si antikristus. Nah sekarang sementara saudara kita masih ada di bumi, kita gak bisa ngelawan. Kalau memang harus terjadi sudah saatnya kita hanya bisa kuat dan tetap kuat dan tidak tertular. Nah sekarang saya berikan sedikit pengajaran tentang apa yang mengalahkan ketakutan. Satu, kasih sempurna. Kita hidup dalam kasih sempurna itu menghilangkan ketakutan. Kedua, iman. Iman bekerja berdasarkan hukum kehidupan. Iman itu kebalikan dari ketakutan. Kalau seseorang beriman, ada efek langsung pada roh, jiwa, dan tubuh seseorang. Dan dia membuat manusia roh kita jadi penuh keyakinan. Iman juga memiliki
kuasa membuat pikiran seseorang jadi tenang dan positif. Dan pikiran yang positif atas dasar firman Tuhan dengan mudah menyembuhkan sakit penyakit kita. Amin. Sebagai akibatnya Roh Kudus menghancurkan segala bentuk sakit penyakit. Selama kita terhubung dengan roh kehidupan, yaitu Roh Kudus, jiwa kita bersatu dengan Dia, penuh dengan Dia. Roh kita juga intim dengan Dia. Banyak bahasa roh, Pak Niko ingatkan, betul saudara. Maka Roh Kudus akan memenuhi dan memenuhi kita. Memenuhi sampai penuh, bahkan sampai melimpah keluar. Dikatakan dalam Yohanes 7 ya, dikatakan bahkan Roh Kudus itu mengalir seperti aliran-aliran air hidup. Jadi bukan hanya kita yang disembuhkan, tapi akan mengalir kepada orang lain. Itu sebabnya kalau kita doakan orang sakit, Roh Kudus mengalir melalui kita, tubuh kita melalui tangan kita, masuk ke dalam orang sakit. Kalau dia sakit karena virus, virusnya dibunuh Roh Kudus. Bakteri dibunuh oleh Roh Kudus. Dan dia sembuh. Sangat sederhana. Nah, ada satu hamba Tuhan namanya John G. Lake. John Graham Lake. Dia satu waktu ada di Afrika, di satu desa kecil. Dan desa itu tertular oleh wabah pes, bubonic plague di Afrika Selatan. Waktu itu penyakit pes itu begitu menular sampai bila seseorang meninggal di rumahnya, keluarganya mengangkat dia untuk dikuburkan, mereka gali lubang lalu dimasukkan di situ. Maka yang mengangkat mayatnya itu tertular dan ikut mati. Maka dalam waktu 2 minggu seluruh desa meninggal dunia. Waktu itu John G. Lake datang dengan kawannya seorang Belanda. Dan dia katakan, kami terhubung dengan hukum kehidupan. Maka tidak pernah kami akan tertular. Dan benar saudara, sesudah melayani dengan gratis saudara, padahal disediakan $1,000 untuk orang yang mau menguburkan satu mayat. Dia sudah bekerja selama 2 minggu masih tidak apa-apa. 1 bulan masih tidak apa-apa. Sampai ada satu dokter memperhatikan dan menanya, John, apa rahasiamu sampai engkau bisa tidak tertular? Andai katakan, kami dikuasai oleh iman. Dan manusia roh kami memiliki kemampuan untuk menolak sakit penyakit. Roh Kudus, roh kehidupan dari Yesus Kristus mengaliri seluruh keberadaan kita. Jadi di saat ada virus kena ke tubuh kami, Roh Kudus yang memenuhi kita akan membunuh virus yang kena kepada tubuh kami. Dokter itu tidak bisa terima. Dan John G. Lake dia tahu dia harus demonstrasi. Saat itu baru ada yang meninggal lagi. Ada busa keluar dari mulutnya. Diambil busanya, dibawa ke laboratorium. Dan di laboratorium John G. Lake dia katakan taruh di tangan saya. Terus dia pegang busa itu. Dokter bilang, hati-hati Pak, tertular nanti. Masuk lewat puri-puri. Dia juga tahu masuknya lewat puri-puri. Waktu seseorang takut, dia masuk sudah. Dan kita tertular. Tapi John G. Lake, karena manusia imannya sudah kuat, tidak ada ketakutan lagi, maka Roh Kudus membunuh virus itu. Dan waktu itu ditaruh di bawah mikroskop, dokter itu yang disuruh neropong. Dan waktu dokter itu meneropong, dia melihat semua virus-virus itu tidak bergerak alias mati. Jadi dengan contoh ini, dia buktikan bahwa Roh Kudus di dalam kita jauh lebih besar dari segala virus, bakteri yang ada di dunia. Bagaimana mengatasinya? Taati firman Tuhan, intim dengan Roh Kudus.
Amin. Setiap pagi minta dipenuhi, dipenuhi. Begitu banyak lagu, penuhiku, penuhiku dengan rohmu ya Tuhan. Banyak lagu dan itu doa yang paling bagus. Waktu kita sungguh-sungguh melakukannya, Roh Kudus akan mengisi. Wow, gemetar saudara ya. Dan kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai kesembuhan. Semua tuh kalau udah mulai melayani memang kadang-kadang tangannya yang gemetar, kadang-kadang seluruh badannya gemetar karena Roh Kudus lagi nyetum, lagi memenuhi dan siap untuk mengalir keluar. Ada satu hamba Tuhan lagi, dia juga disebut Jenderal Iman, namanya Smith Wigglesworth. Ini orang Inggris, tukang talang, tukang ngelas talang. Dan satu waktu dia yang tidak bisa baca, saudara, dia menikahi seorang istri yang namanya Polly Wigglesworth. Satu hari Roh Kudus begitu memenuhi dia dan Tuhan katakan, aku mau pakai kamu. Kamu mau menyerahkan diri sepenuhnya. Dan Smith katakan, sebagaimana saya ada, semuanya saya serahkan pada Tuhan. Cuman satu saya minta. Smith katakan, jangan biarkan aku melayani dengan pakaian compang-camping. Cuman satu aku minta, aku senang engkau dimuliakan, biar aku melayani terus pakai jas. Beda saudara ya, dengan penginjil jalanan. Tapi itu enggak ada soal. Bagaimana aja perjanjian dengan Tuhan. Tuhan katakan oke. Dan mulai saat itu Smith Wigglesworth, dia pergi ke taman, walaupun di taman dia pakai jas. Dan dia peka benar dengan Roh Kudus. Begitu dia lihat orang dalam kesulitan, dia samperin, dia beritakan Injil, dia doakan. Dan persoalannya selesai. Kalau dia yang sakit, langsung sembuh ya. Tanpa obat, tanpa rumah sakit. Sampai kalau dia pulang ke rumah tuh ada setumpuk surat semua permohonan doa untuk orang sakit. Dan Smith hanya tumpang tangan dalam nama Yesus. Sembuh semuanya Tuhan. Dan tinggal kesaksian-kesaksian dan cek-cek yang masuk. Karena mereka disembuhkan secara ajaib. Satu hari Polly istrinya pulang melayani. Dan waktu dia mau masuk ke rumahnya dia jatuh meninggal. Memang udah waktunya meninggal. Terus ditaruh di tempat tidur. Nah Smith pulang dari pelayanan. Waktu dia lihat, loh Polly. Dia pegang, gak ada nadinya. Langsung dia ambil otoritas. Dalam nama Yesus, kembalikan rohnya. Waduh, yang diperintah siapa? Dan rohnya kembali. Polly buka mata. Smith, tega kamu. Aku lagi ngomong sama Tuhan Yesus. Lalu dia berdoa. Dan Tuhan katakan, Smith, aku sudah memanggil Polly pulang. Tugasnya sudah selesai. Relakan dia pergi. Dan Smith relakan. Dan rohnya diambil kembali oleh Tuhan. Sampai begitu. Nah Smith ini begitu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Begitu intim dengan roh kehidupan dalam Kristus Yesus. Dia sendiri itu gak pernah sakit, apalagi mati. Dia capai umur yang sangat lanjut. Teman-teman dekatnya satu persatu udah meninggal duluan. Sampai satu waktu dia lagi menguburkan temannya yang paling dekat. Dia lihat, ya Tuhan, semuanya udah mendahului. Aku juga mau pulang Tuhan. Dia minta, kalau enggak mati. Lalu Tuhan katakan, ya udah duduk aja. Dan begitu dia duduk di kursi, cek, rohnya diambil Tuhan. Ini contoh dari orang yang hidup intim dengan roh kehidupan. Saudara ingin dipakai Tuhan dengan heran, nggak bisa seperti sekarang, seperti tahun-tahun lalu, main-main dengan dosa kecil. Sudah saatnya kita benar-benar mentaati semua hukum Tuhan. Caranya
minta mengalir. Lalu kita akan doa. Saya mengundang worshipers. Ku dapat. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari saudara, kita berdiri, angkat kedua tanganmu. Kita semua berdoa dalam Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi kami. Penuhi Tuhan, penuhi. Sampai mengalir keluar, sampai mengalir keluar. Jamah umatmu Tuhan, tak seorang pun lagi bisa tertular oleh wabah ini. Syarakarabah, karena Rohmu lebih besar, Rohmu lebih kuat. Saat ini aku lumpuhkan kuasa-Mu. Roh jahat yang membawa virus Corona dalam nama Yesus. Go dari Indonesia. Oh, syarakarabah, syarakarabah. Hinadabakarabah, syarakarabah. Koratakarabah, syarakarabah. Karena sorry dalam kami lebih besar. Roh kehidupan akan menghancurkanmu. Dalam nama Yesus. Antikris, belum saatnya. Umat Tuhan harus dipulihkan terlebih dahulu. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih.
Bawa kebenaran ini Tuhan, tanamkan dalam hati umat-Mu. Banyak yang binasa karena kurang pengenalan akan firman-Mu. Mereka mengerti, hidup di dalamnya. Oh, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita berdiri. Kita akan masuk perjamuan kudus. Mari angkat roti tinggi di atas kepalamu. Pada malam Tuhan Yesus akan diserahkan. Dia mengambil sepotong roti lalu mengucap syukur kepada Bapa. Kemudian Tuhan pecahkan roti itu sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah untuk kamu. Supaya tubuh Kristus bersatu dengan baik. Keluarga-keluarga Kristus bersatu dengan baik. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus semua sakit penyakit disembuhkan. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mengucap syukur, makanlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sudah, mari kita angkat cawan yang berisi anggur. Tuhan Yesus katakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perjanjian ini tidak akan batal. Darah Yesus telah mensucikan dosa-dosa kita. Amin. Kita dibenarkan saat ini dan tidak ada penghukuman di atas kita lagi karena kita mau hidup dalam Kristus Yesus. Bukankah anggur ini adalah persekutuan darah Kristus? Ucap syukur dan minumlah. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Hanya bagi
lagi. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya lewat kehadiran-Mu setiap kami yang lemah dikuatkan. Bahkan lewat perjamuan kudus kami boleh menyatu dengan Engkau. Kami percaya mau tidak berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan Kau terus menyertai kami. Minggu-minggu ke depan ini kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Dan sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Semua itu menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah.